Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Widayanti, NPM 19116 dengan dosen pengampu Ibu Tilawatil Cisetayoda SEMSI, mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktiva lancar dan manajemen modal kerja. Langsung saja, aktiva lancar. Aktiva adalah kepemilikan aset, harta, dan kekayaan yang menunjang kegiatan perusahaan dan dapat ditukar dalam bentuk uang tunai. Sedangkan aktiva lancar merupakan aktiva yang secara normal dapat berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar jika aktiva tersebut yang pertama diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan, atau yang kedua dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisir dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca, atau yang terakhir berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Selanjutnya, jumlah aktiva lancar. Yang pertama, aktiva lancar selain dipengaruhi oleh piutang dan persediaan, juga dipengaruhi oleh besar kecilnya perusahaan menyediakan kas atau aktiva likuid. Yang kedua, semakin besar aktiva likuid, semakin besar aktiva lancar. Yang ketiga, semakin besar saldo kas yang disediakan, semakin besar kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Yang keempat, semakin banyak kas yang dimiliki, semakin rendah profitabilitas perusahaan. Contoh aktiva lancar. Paling tidak ada 5 jenis aktiva lancar yang dapat dijadikan acuan untuk menilai sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, kas dan setara kas. Yang kedua, surat-surat berharga. Yang ketiga, piutang. Dan yang keempat, persediaan dan biaya dibayar di muka. Selanjutnya, pengertian dari contoh aktiva lancar. Yang pertama, kas dan setara kas. Kas semua aktiva yang tersedia di perusahaan berupa kas yang disimpan di bank ataupun kas kecil yang bisa diambil setiap saat. Aset yang termasuk dalam komponen aktiva lancar ini merupakan aset yang paling liquid bagi perusahaan karena dapat secara langsung digunakan untuk segala macam transaksi. Yang kedua, surat-surat berharga. Surat berharga, kepemilikan saham atau juga obligasi perusahaan yang lain yang mempunyai sifat sementara yang sewaktu-waktu bisa dijual kembali. Surat-surat berharga dapat berupa saham, obligasi, atau surat-surat berharga lain yang dimiliki perusahaan yang bertujuan untuk memutarkan kelebihan uang tunai yang tidak ditunjukkan untuk investasi jangka panjang. Yang ketiga, piutang. 1. Piutang dagang, tagihan dari perusahaan kepada pihak lain atau debitur yang disebabkan karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Pada akhir periode yang ditentukan, dana tersebut kemudian dapat dicairkan dalam bentuk kas atau uang. Terkadang piutang naik lebih cepat dari penjualan. Ini mengindikasikan masalah pada penagihan atau pembayaran. Untuk menganalisa piutang, dipakai receivable turnover yang menghitung lama penerimaan pembayaran rata-rata. 2. Piutang dagang terbagi menjadi 2. Yang pertama, piutang wesel adalah surat perintah penagihan pada seseorang atau juga badan untuk dapat membayar sejumlah uang di tanggal yang telah ditentukan sebelumnya pada orang yang namanya sudah disebut di dalam surat. Yang kedua, piutang pendapatan. Pendapatan yang sudah menjadi hak namun belum diterima pembayarannya. Yang keempat, persediaan. Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan perusahaan. Persediaan barang dagang, barang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali dengan mengharapkan untuk mendapatkan suatu laba. Barang-barang ini dapat merupakan hasil produksi atau komponen produksi perusahaan. Tidak semua perusahaan memiliki persediaan, terutama jika perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa. Dan yang terakhir, beban dibayar di muka. Komponen ini merupakan salah satu bentuk pengeluaran yang telah dibayar perusahaan kepada pemasok atau supplier perusahaan sebelum perusahaan menerima barang atau jasa tersebut. Beban dibayar di muka, pembayaran beban dibayar di awal, namun belum menjadi suatu kewajiban pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya, struktur hutang. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar. Struktur hutang menjelaskan suatu komposisi jangka waktu hutang yang dipergunakan oleh perusahaan, baik jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang, dan dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang tersebut. Macam-macam hutang antara lain hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang.
Inilah pengertian dari struktur jangka waktu pendanaan. Yang pertama, pendekatan heading. Strategi pendanaan ini membiayai setiap aktiva dengan jangka waktu kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Keperluan jangka pendek harus dipenuhi melalui sumber dana jangka pendek, sebaliknya keperluan jangka panjang harus dibiayai dengan sumber dana jangka panjang pula. Prinsip seperti ini diterapkan untuk meminimalkan atas resiko yang dihadapi terhadap penyimpangan aliran kas dari yang diharapkan. Pendekatan heading sering dilakukan oleh perusahaan yang baru berdiri. Inilah pengertian dari struktur jangka waktu pendanaan. Yang pertama, pendekatan heading. Strategi pendanaan ini membiayai setiap aktiva dengan jangka waktu kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Keperluan jangka pendek harus dipenuhi melalui sumber dana jangka pendek, sebaliknya keperluan jangka panjang harus dibiayai dengan sumber dana jangka panjang pula. Prinsip seperti ini diterapkan untuk meminimalkan atas resiko yang dihadapi terhadap penyimpangan aliran kas dari yang diharapkan. Pendekatan heading sering dilakukan oleh perusahaan yang baru berdiri. Yang kedua, pendanaan konservatif. Pendanaan ini memberikan margin of safety yang cukup besar di perusahaan, yaitu sebagai aktiva lancar bukan permanen didanai dengan pendanaan jangka panjang atau hutang jangka panjang modal sendiri. Artinya, kebutuhan dana jangka pendek didanai dengan pendanaan jangka panjang, sehingga menyebabkan resiko atau resiko ansur tidak terbayar rendah dan profit rendah karena bunganya menjadi tinggi. Dan yang terakhir, pendanaan agresif. Pendanaan ini dengan mendanai kebutuhan jangka panjang dengan pendanaan jangka pendek. Apabila suku bunga kredit jangka pendek lebih rendah dari kredit jangka panjang, maka strategi ini menghasilkan profitabilitas yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki prospek yang bagus dan sudah berskala besar. Selanjutnya, manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja merupakan salah satu keputusan jangka pendek yang penting penentu kesuksesan perusahaan. Modal kerja atau working capital secara umum diartikan sebagai dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas atau kegiatan atau operasi perusahaan sehari-hari. Modal kerja atau working capital menurut Bank Indonesia seluruh aktiva lancar yang digunakan dalam operasi perusahaan. Pengertian modal kerja. Konsep kuantitatif. Modal kerja bruto atau gross working capital merupakan seluruh aktiva lancar yang terdapat dalam perusahaan. Konsep kualitatif. Modal kerja bersih atau neto atau net working capital merupakan kelebihan aktiva lancar dari hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Konsep fungsional emiten atau hold. Modal kerja merupakan keseluruhan dana yang digunakan oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan atau current income yang sesuai dengan maksud terutama didirikannya perusahaan. Metode perputaran modal kerja. Contoh soal, PT KAE pada tahun 2021 mencapai penjualan sebesar 4.000 juta. Jumlah aktiva lancar pada tahun 2021 sebagai berikut. Kas 100 juta, piutang 400 juta, persediaan 300 juta, sehingga aktiva lancar 800 juta. Untuk tahun 2022 diperkirakan bisa mencapai penjualan senilai 4.500 juta. Hitunglah berapa kebutuhan modal kerja tambahan yang diperlukan. Untuk jawabannya, yang pertama hitung dahulu perputaran komponen-komponen aktiva lancar, yaitu kas sama dengan penjualan dibagi rata-rata kas, yaitu 4.000 dibagi 100 sama dengan 40. Piutang, penjualan dibagi rata-rata piutang, yaitu 4.000 dibagi 400 sama dengan 10. Persediaan sama dengan penjualan dibagi rata-rata persediaan, yaitu 4.000 dibagi 300 sama dengan 13,33. Yang kedua, periode keterikatan dana, yaitu kas 360 dibagi 40 sama dengan 9, piutang 360 dibagi 10 sama dengan 36, persediaan 360 dibagi 13,33 sama dengan 27. Kita tambah hasil semua dari periode keterikatan dana, yaitu 72 hari. Berarti perputaran modal kerja 360 dibagi 72 sama dengan 5. Yang ketiga, menghitung tambahan modal kerja.
Jumlah penjualan dibagi perputaran modal kerja tahun 2021 sama dengan 4.000 dibagi 5 sama dengan 800 juta. Jumlah penjualan dibagi perputaran modal kerja tahun 2022 yaitu 4.500 dibagi 5 sama dengan 900 juta. Sehingga tambahan modal kerja tahun 2021 adalah sebesar 900 juta dikurang 800 juta dan hasilnya 100 juta. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang aktiva lancar dan manajemen modal kerja. Apabila ada kesalahan dan kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.